Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah terbuka Elios Theological School, ETS. Malam ini kita akan membahas topik baptisan ulang, ajaran yang menghina nama Tuhan Yesus. Hari ini juga kita akan ada acara khusus, acara surprise. Surprise itu apa? Ikuti program ini sampai selesai. Saya Erna Dumais, host dari program ini. Saudara-saudara, baptisan ulang itu artinya seseorang sudah pernah dibaptis, lalu dibaptis kembali. Tentu ada banyak alasan mengapa orang memilih untuk dibaptis ulang dan mengapa sebuah denominasi melakukan baptisan ulang. Saudara-saudara, praktek membaptis ulang ini sudah terjadi di abad keempat Masehi oleh kelompok Donatis. Dan kemudian pada abad ke-16 muncul kelompok Anabaptis. Lalu bagaimana praktek ini kita lihat dari sudut pengajaran Alkitab. Apakah Alkitab itu mensupport praktek ini? Saya sudah bersama dengan Pak Pendeta Wanda Dumais. Beliau akan mengajar topik ini dan membawa kita semua menemukan sound doktrin yang berkaitan dengan baptisan dan baptisan ulang. Tapi sebelum saya mau memberikan waktu kepada Pak Wanda Dumais, saya mau bertanya kepada Bu Christine yang sudah ada di Zoom. Bu Christine, halo. Bisa buka mikrofonnya, Bu? Iya Bu. Pak. Dan Pak Ivan atau Bu Ivan boleh nggak dibuka videonya? Sebentar, ada pesan ini. Pesan dari Jakarta. Dari Jakarta, boleh dibuka videonya Pak, sehingga kami bisa mengenal Bapak? Ya, dibuka videonya atau mikrofon, jadi kita bisa komunikasi Pak Ivan. Atau langsung ke Bu Christine. Bu Christine, apakah Bu Christine pernah mendengar tentang baptisan ulang ini? Atau apakah Bu Christine juga pernah mengalami kejadian ini, yaitu sudah dibaptis pada waktu masih kecil, pada waktu itu baptisan percik ya. Kemudian setelah dewasa, Ibu masuk ke gereja tertentu, kemudian gereja tersebut meminta Ibu untuk baptis ulang. Bagaimana Bu? Apakah Ibu ada pengalaman tersebut? Silakan Ibu. Baik Bu. Saya dibaptis pada umur 38 tahun. Oh, berarti sudah itu ya. Pada umur 38 baptisan selam ya Bu ya. Seberang, ya. Saya baptis selam umur 38 tahun. Lalu karena kita bisnis ya, jadi kita kan pindah ya dari satu kota ke kota lain. Okay. Nah, jadi kita kadang-kadang kan gerejanya juga pindah Bu. Jadi di gereja yang baru mereka tidak mau mengakui baptisan yang sudah dilakukan oleh gereja sebelumnya. Jadi khusus untuk saya, ketika saya tinggal di Singapura saya baptis lagi. Ketika jadi untuk saya tuh ada 3-4 kali baptis Bu. Sudah lebih dari 3-4 kali baptis. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ibu, makanya Ibu datang ke sini, nanti Pak Wanda akan menjelaskan secara rinci apa itu baptisan ulang dan apakah dari sudut sound doktrin bagaimana tentang baptisan ulang itu. Kemudian ada Ibu Marcella Surentu yang sudah bergabung dengan Zoom dengan kami. Bu Marcella, apakah ada pengalaman tertentu tentang baptisan ulang ini? Atau berapa? Kalau tadi Bu Christine sudah berkata 3-4 kali, Bu Christine ini sudah dibaptis selama 3-4 kali, jadi berkali-kali gitu. Kalau Bu Marcella sendiri bagaimana? Internetnya koneksinya jelek. Koneksinya seringkali itu mungkin lagi drop. Oke, silakan. Sudah tersambung. Silakan. Puji Tuhan. Bagaimana pengalaman Marcella? Apakah Bu Marcella juga pernah mengalami baptisan ulang berkali-kali atau cuma sekali dalam hidup selama ini? Cuma 1 kali? Oke. 1 kali. Oke.
Kemudian ada Pak Ivan, boleh membuka videonya, Pak? Pak Ivan Masih malu-malu ini rupanya. belum tersambung. Kita Saya juga lewatkan aja. mau berkomunikasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di live di Facebook. Kalau ada pengalaman-pengalaman tentang baptisan ulang ini, silahkan untuk menulis pengalaman saudara di kolom komentar di Facebook. Kemudian waktu akan saya persilakan kepada Pak Wanda. Silakan Pak Wanda. Iya, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan semua teman-teman yang ada di Facebook Live. Jadi kita sudah ada Ibu Christine di Batam, Ibu Marcella di Manado, dan Pak Ivan dari Jakarta. Salam kenal Pak Ivan ya, cuma sayang tidak tersambung dari mikrofon dan videonya. Tidak apa-apa, baik. Kita bicara masalah baptisan ulang. Nah, kemarin saya mohon maaf juga untuk kemarin, kelihatannya ada salah ya coba ini saya tes lagi share-nya. Kemarin tidak ada yang memberitahu. Nah, ini sudah muncul? Oke. Sudah muncul. Kemarin ada salah keluar PowerPoint-nya, jadi saya minta maaf untuk itu karena tidak kelihatan di monitor. Nah, saudara, dari Wikis ini, Wikipedia. Jadi baptisan ulang itu memang sederhana. Itu artinya orang yang sudah pernah dibaptis, lalu dibaptis lagi. Tadi sudah ada jawaban dari Bu Christine. Biasanya begini, orang dibaptis ulang. Pertama, karena merasa baptisan yang pertamanya itu kurang valid. Apa maksudnya kurang validnya? Nanti kita bicarakan. Lalu yang kedua, dibaptis ulang karena denominasinya menghendaki. Begitu. Gereja-gereja tertentu itu menghendaki kalau engkau masuk di situ harus dibaptis. Nah, ini menimbulkan masalah-masalah tertentu. Nanti kita akan lihat. Jadi baptisan ulang itu sebenarnya dari kata anabaptis. Itu anabaptis itu artinya baptisan ulang. Kelompok Anabaptis itu terkenal di abad ke-16. Kelompok Anabaptis inilah yang melahirkan gereja-gereja baptis. Begitu. Gereja baptis. Jadi mereka kalau masuk ke situ dibaptis ulang. Ini ada orang yang pernah ikut di Sound Doctrine, mereka sudah dibaptis ulang katanya. Ikut Grape saya dengar. Itu Grape itu aliran Anabaptis. Begitu. Jadi senang mereka katanya dibaptis ulang. Saya tidak mempercayai doktrin baptisan ulang. Kemudian ada denominasi seperti Mormon, lalu Oneness Pentakosta itu, dan denominasi lain begitu ada. Kita perlu memeriksa. Ada juga gereja The Latter-day Saint, itu orang-orang kudus di akhir zaman. Lalu Jehovah Witnesses, kemudian gereja Seventh-day Adventist, begitu ya, atau Masehi Advent hari ke-7. Nah, saudara, coba saya lihat dulu ada yang masuk apakah ini. Ya. Ya, ada teman-teman yang masuk. Saya hati-hati juga membuka, kadang-kadang nanti orangnya masuknya. Kita sudah punya pengalaman. Mengganggu begitu. Tapi ini yang masuk teman-teman yang ikut ini. Puji Tuhan. Ada Pak Prem. Pak Prem itu atau namanya bukan? Bukan. Pak Simon Petrus.
Coba disalamin dulu. Pak Simon Petrus lagi koneksi. Lagi sebentar connecting lagi ya. Lalu ada Ibu siapa namanya tadi? Asalea dan ada Pak Ivan ini. Sayang juga ya tidak terkoneksi. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari mana sebenarnya praktek-praktek ini muncul? Alasan utama mereka ada di sini. Kisah Para Rasul 19. Kita akan periksa ini. Nah, ayatnya sudah muncul ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 5 kita. Oh iya Pak Prem, betul. Namanya beda. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Oke. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini ayat 5 ini menjadi alasan kelompok Anabaptis memakai teori baptisan ulang. Katanya di Alkitab ada di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 5, Alkitab mensupport baptisan ulang, yaitu orang yang dulu dibaptis dengan baptisan Yohanes, kemudian dibaptis dalam baptisan Yesus. Sekarang kita harus bertanya, sekarang kita bahas ya. Apakah Kisah Para Rasul 19 ayat 5 ini bicara mengenai baptisan ulang? Bagaimana cara kita menafsirkan ayat ini? Silakan. Teman-teman yang ada di studio bisa berpartisipasi atau di Zoom maksud saya. Dan juga teman-teman yang ada di live Facebook. Mungkin kalau bisa disapa. Oh iya, saya mau menyapa dulu. Ada Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar. Minahasa Utara. Minahasa Utara. Manado. Join di sini aja Pak Pendeta dengan USB TV, banyak tamu di rumah. Sama-sama di TV Jotorang. Tema yang urgent dan mengena, baptisan ulang. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Bu Lina. Ada juga Pak Ren yang ada di Surabaya, Maranatha Blessing, Maranatha juga Pak. Kemudian ada Pak Giovanni Matindas Sumakul. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Kemudian ada Pastor Eric Ekel yang ada di Minnesota. Terima kasih Pastor sudah join pada pagi yang masih pagi ini di sana. Kemudian ada, saya nggak tahu apakah Ibu atau Bapak, Miva Maya Kanter, kemudian ada Fani Kapugu, Pak Prem sudah bergabung dengan kami di Zoom. Kemudian ada Israt NTS, ada Bapak Wero Pele, kemudian ada Bapak Wero Pele itu di Jepang. Di Jepang. Di Jepang ya. Kemudian ada Pak Akmaludin di Batam, Maranatha Blessing, Batam hadir. Terima kasih Pak Akmaludin. Kemudian ada Eliezer Tangkawarau. Terus ada juga Ibu Heni Lengkong, mungkin di Manado juga. Ada juga Pak Jordi Wulur juga di Manado. Timika. Oh, Timika. Tembagapura ya. Maaf, saya salah Pak. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Oika Abraham juga sudah hadir di Zoom juga. Oke. Dari Balikpapan ya. Ya, Maranatha Blessing, Maranatha juga kami ucapkan. Kemudian ada Bapak Vicky Tomboku, Bapak Semi Mano, Einstein, Amri Sitanggang, Ibu Mika Kelapong yang ada di Jepang. Terima kasih Ibu sudah join dengan kami. Kemudian ada Ibu Melty Rumondor. Sepertinya sudah. Oke. Nah sekarang coba kita bertanya dan kita tafsirkan ayat ini. Apakah Kisah Para Rasul 19 ayat 5
bicara mengenai ajaran baptisan ulang atau bicara hal yang lain? Bagaimana teman-teman yang ada di Zoom? Silakan berkomentar sejauh yang Anda tahu. Tadi kita sudah baca ayatnya. Coba dibuka lagi dulu, Pak. Ayatnya ini kan. Jadi Paulus tiba di Efesus. Paulus tiba di Efesus, lalu bertemu dengan beberapa murid. Lalu bertanya, kamu sudah terima Roh Kudus? Lalu mereka bilang, belum, kami belum pernah dengar. Lalu Paulus bilang, kalian dibaptis dengan baptisan apa? Baptisan Yohanes. Lalu Paulus bilang, baptisan Yohanes itu baptisan untuk orang yang telah bertobat. Tapi kalian harus percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Lalu mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Memang ada terjadi pembaptisan ulang. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini menunjukkan bahwa Alkitab sedang mengajarkan konsep baptisan ulang? Kalau Alkitab ajarkan konsep baptisan ulang, berarti kita harus setuju dengan Alkitab. Nanti kita akan simpulkan sebentar. Bagaimana? Teman-teman yang lain mau beri pendapat? Bu Marcella, silakan. Ada pendapat terkait dengan ayat ini? Ada? Kalau belum ada, ini ada salah seorang Bapak berpendapat di silakan di Facebook. Live di Facebook ada Pak Boyman Samosir. Shalom Maranatha, Pak. Yang saya tahu selama ini yang dibaptis ulang adalah mereka yang tidak dibaptis secara selam. Maka mereka akan dibaptis kembali, terutama di aliran Pentakosta atau karismatik. Baik, memang persoalan baptisan ulang adalah mereka kenakan kepada mereka yang dibaptis baptisan infant, itu infant baptism, baptisan bayi, ya. Jadi mereka bilang baptisan itu tidak sah, begitu. Nanti kita akan periksa tentu arti kata baptisan seperti apa. Begitu. Saya setuju dengan pendapat Pak siapa tadi, Samosir. Boyman Samosir. Jadi memang salah satu alasan membaptis ulang adalah infant baptism. Tadi di awal kita sudah singgung karena denominasi gereja. Lalu yang kedua itu adalah terkait dengan tadi kita lihat dari Wikis. Dari Wikis itu, validity baptisan. Jadi validnya itu tidak valid karena baptisan kecil. Lalu kedua adalah dari denominasi. Ya, ini kurang lebih sama. Terima kasih untuk pendapatnya Pak Samosir. Bagaimana dengan Ibu Marcella, sudah ada pendapat? Bu Marcella ingin menyampaikan sesuatu? Atau yang lain silakan, atau Pak Prem. Pak Prem silakan. Iya. Silakan Pak. Kalau menurut saya ya, kalau menelaah ayat kelima ini, ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus ya. Bagus, itu bukan, ya. Kalau yang pertama itu kan baptis selam ya, baptis yang baru bertobat. Tapi yang dimaksud dengan ayat 5 ini baptisan Roh Kudus. Itu menurut saya sih. Gitu, Pak. Ya, betul. Saya setuju. Jadi Kisah Para Rasul 19 ayat 5 memang bicara tentang dibaptis ulang, tapi persoalan yang ada bukanlah ajaran Alkitab tentang baptisan ulang. Ini adalah satu-satunya catatan Alkitab yang menulis tentang baptisan ulang. Jadi betul peristiwanya ya, kita harus pisahkan ini dua hal. Ada peristiwa baptisan ulang, tetapi pengajarannya bukan tentang baptisan ulang, tetapi tentang bagaimana orang menerima Roh Kudus. Saya setuju dengan Pak Prem. Setuju gitu ya. Jadi di sini kita melihat ada konteks yang harus kita pahami dengan betul. Kalau membaca Alkitab, jangan membangun ajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Begitu. Mengapa? Saya tunjukkan alasannya. Saya tunjukkan alasannya. Kita mundur sebentar kepada Kisah Para Rasul 18. Sebentar, sebelum kita jawab. Kisah Para Rasul 18. Apolos di Efesus. Lihat ya, Apolos itu adalah murid dan dia percaya kepada baptisan Yohanes. Lihat. Kisah Para Rasul 18 ayat 25 menulis, Apolos ini menerima pengajaran jalan Tuhan, bersemangat berbicara teliti tentang Yesus, tapi dia hanya tahu baptisan Yohanes. Nah, saudara, tidak pernah ada catatan Alkitab bahwa Apolos yang dibaptis dengan baptisan Yohanes di kemudian hari dibaptis oleh murid-murid ulang. Sampai demikian bisa jelas ya. Padahal kasusnya sama nggak? Sama. Ada orang dibaptis dengan baptisan Yohanes, kemudian dibaptis dengan baptisan Yesus, dibaptis ulang. Tapi mengapa kalau memang ajaran ini dipercaya oleh rasul-rasul, mengapa Apolos tidak dibaptis ulang? Dan kedua juga saya tunjukkan, tidak ada bukti bahwa rasul-rasul dibaptis ulang. Ada nggak catatan rasul-rasul dibaptis ulang? Karena baptisan awal sebelum Yesus perintah mereka dalam Matius 28, ingat di Matius 28 ada perintah apa? Masih ingat? Matius 28 ayat berapa itu? Coba lihat di dalam Alkitab. Matius 28 mengenai perintah baptisan. Perintah baptisan Yesus kan baru muncul di sini. Ayat akhir. Ya, dikatakan di sini ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum baptisan Yesus itu terjadi, maka Yohanes sudah membaptis banyak sekali orang. Dan ingat, saya pernah mengajar kepada kita di sini, siapa murid Yohanes yang beralih menjadi murid Yesus? Masih ingat? Siapa, Bu Christine? Penulis Injil Yohanes, siapa namanya? Yohanes, betul kan? Yohanes adalah murid dari Yohanes Pembaptis yang ikut Yesus. Sekarang saya tanya, apakah ada catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa Yohanes dibaptis ulang? Ada nggak? Nggak ada. Begitu. Mengapa, saudara? Karena ini kuncinya. Begitu. Kuncinya Efesus 4 ayat 5. Kita harus mengerti satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Begitu. Atau di dalam Roma 6, 3 dan 4. Nanti kita habis ini saya beri kesempatan untuk teman-teman di Facebook. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sebenarnya apapun alasannya tidak boleh terjadi baptisan ulang. Secara tegas saya mau sampaikan ini. Mengapa? Meskipun ada orang yang dibaptis saat kecil, dia belum mengerti tentang baptisan itu. Tetapi orang itu dibaptis dalam nama Yesus, maka baptisan itu adalah baptisan Yesus.
Jadi di kemudian hari apabila orang ini bertobat dengan sungguh-sungguh tidak perlu dibaptis lagi. Karena dalam perjalanan iman kita akan selalu jatuh di dalam dosa. Betul nggak? Roma 6 juga bilang begitu. Masa tiap kali jatuh dalam dosa minta ampun dibaptis? Tiap kali jatuh dalam dosa minta ampun dibaptis? Baptisan ini adalah sebuah upacara masuk di dalam tubuh Kristus. Sudah cukup satu kali masuk. Nah, perkara jatuh bangun kita di dalam iman, itu adalah perkara lain. Nah, kecuali saudara datang kepada gereja yang bersyaratnya harus dibaptis. Lebih baik ya jangan masuk ke gereja itu. Kenapa? Biasanya gereja yang seperti itu, mereka ingin mengikat kebebasan orang. Kalau engkau dibaptis di situ, maka kelihatannya bahwa itu adalah satu-satunya pintu masuk. Akhirnya engkau merasa bahwa hanya baptisan di dalam gereja itu yang benar. Gereja lain yang membaptis engkau tidak benar. Disinilah gereja saling menghancurkan satu sama lain. Padahal kan ini adalah praktek eklesiologi. Begitu. Yang Tuhan ingin adalah pemahaman tentang lahir baru itu. Jelas ya sampai sini ya? Mungkin bisa dibaca. Ada beberapa teman yang mempunyai pendapat, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu. Ada Ibu Vita Milo Ekel yang ada di Minnesota. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian ada Pak Akmaludin, beliau juga berpendapat seperti ini. Baptisan itu hanya sekali, kecuali yang dinantikan ulang apabila yang dibaptis itu jika belum mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, sebenarnya tadi sih sudah disinggung ya Pak Ahmaludin ya, bahwa bahwa kita sebenarnya tidak perlu melewati pintu seperti itu. Kalau ada orang yang dibaptis tanpa mengerti tentang pertobatan, ya jangan dulu. Lalu bukan, maksudnya ada orang yang kecil kan memang dibaptis. Prinsip ada orang yang maksudnya dibaptis pada waktu masih kecil begitu. Jadi sebenarnya ya tidak perlu begitu diulangi lagi. Sebenarnya tidak perlu diulangi lagi. Kenapa? Karena ya nama Yesus itu sudah melekat. Ini kan dibaptis, dibawa ke dalam keluarga Tuhan. Begitu. Mungkin mereka pikir itu kalau baptisan kecil, anak kecil, iman orang tuanya, bukan iman pribadi anak itu gitu. Mungkin seperti itu. Betul, banyak orang yang berpikir seperti itu. Jadi mereka berpikir infant baptisan. Karena memang awal daripada konsep Anabaptis ini muncul dari infant baptism. Begitu, sebentar. Infant baptism. Jadi mereka bilang bahwa orang yang dibaptis kecil itu baptisannya tidak sah. Jadi harus dibaptis ulang. Begitu. Nah, sekarang sebenarnya konsep baptisan harus diperbaiki dalam pikiran kita. Begitu ya. Saya mungkin perlu mengulangi mengenai konsep baptisan. Gitu. Sebentar. Jadi begini, konsep baptisan ya. Arti kata baptisan, ini sudah pernah kita bahas, tapi saya ingin mengulanginya lagi sebentar ya. Saya lihat di sini, mana itu dia punya itu. Ini dia. Jadi baptisan itu sebenarnya kan dari mana? Masih ingat nggak praktek baptisan dari mana konsepnya? Dari orang itu.
Yehuda, orang Yahudi. Ya, dari Yahudi, dari tradisi tefilah, tradisi pemandian, begitu ya. Orang Yahudi itu punya kolam, lalu itu orang harus mandi di situ, begitu, untuk dibasuh, disucikan, gitu. Nah, kata baptisan itu sebenarnya misalnya kata benda itu netral itu baptisma itu artinya pembasuhan. Kemudian kata baptismo itu upacara pembasuhan. Lalu kata kerja baptiso itu saya membasuh. Lalu kata kerja baptisein itu dicelupkan atau dibenamkan. Lalu dari kata baptisein ini muncullah kata baptize atau baptis. Yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Menusukkan pedang ke tenggorokan lawan. Sebenarnya arti kata baptisan menusuk pedang. Lalu menggunakan anggur itu mengambil anggur dengan tatakan. Jadi anggur itu diminum ada tatakannya di bawah. Maksudnya begini, kata baptisan, baptisein itu atau baptize, baptis itu artinya dibenamkan, kemudian ditenggelamkan, atau basah setengah badan, atau dibasuh, atau dituangkan air, atau dipercikan air. Jadi orang yang dibaptis dengan cara percik itu namanya baptisan juga. Begitu harus diselidiki arti katanya dengan jelas. Supaya kita tidak terjadi perang terus. Mengatakan baptisan percik itu tidak sah. Bagaimana tidak sah? Arti baptisan itu adalah percik. Begitu. Jadi cara-cara baptisan itu bertumbuh dari pemahaman bahasa Yunani ini. Pertama, masuk ke dalam air, dibenamkan seluruh badannya. Kemudian masuk ke dalam air setengah badan. Lalu air dialirkan ke dalam kepala. Sudah masuk dalam air, baru air dialirkan lagi, namanya effusion. Lalu masuk ke dalam air setengah badan, air dipercikan lagi ke dalam kepala. Begitu ya. Nah, ini namanya aspersion. Tadi effusion. Masuk dalam air setengah badan, airnya dialirkan. Tapi ada yang masuk di dalam air, airnya dipercikan. Lalu ada yang keempat, dipercikan air ke dalam kepala tanpa badan masuk ke dalam air. Yang selanjutnya kelima, air dialirkan ke kepala tanpa badan masuk ke dalam air. Jadi tadi kan ada konsepnya itu ya, jadi bertumbuh. Saya bilang, pertama masuk ke air, dibenamkan seluruhnya. Gitu. Kemudian masuk ke dalam air setengah badan, tapi airnya dialirkan, bukan dipercik. Lalu masuk ke air setengah badan, airnya dipercikan. Lalu tidak masuk, hanya dipercikan saja. Tidak masuk, hanya dialirkan saja. Pengertian ini bertumbuh bersama dalam arti kata baptisan. Misalnya Lukas 11 ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Kata mencuci tangan adalah kata baptisein. Begitu. Atau Markus 7, 3-4, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak membersihkan, lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Kata pembasuhan atau mencuci itu dari kata baptisomai atau baptiso. Markus 1, 9, 10 dikatakan juga Yesus keluar dari air. Katanya yang sama dipakai. Begitu. Jadi Alkitab itu harus diselidiki semua sebelum
kita membangun ajaran yang benar. Gimana? Ada yang berpendapat? Banyak sekali yang berpendapat malam ini. Ya, silakan. Ada Pak Daniel Sampau, beliau berpendapat baptisan hanya dilakukan 1 kali, asalkan dilakukan sesuai dengan perintah Alkitab di dalam Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tadi sudah diterangkan juga oleh Pak Wanda. Kemudian ada juga Ibu Lisi Muller yang ada di Jerman ya. Iya, Di Jerman. Jerman. Ya. Sama Lina, saya juga menonton, temanya juga sangat bagus. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti program ini. Ada juga Pak Supriyono Simang Lailai, beliau berpendapat Shalom Maranatha. Izin bertanya, apakah baptisan dapat mempengaruhi keselamatan manusia? Jika saya dibaptis, Dari sini, oh ya. bisa kelihatan. Ulang. Oke, ini. Salam Maranatha Pak. Izin bertanya, apakah baptisan dapat mempengaruhi keselamatan manusia? Jika saya dibaptis percik atau selam, apakah mempengaruhi keselamatan itu? Sementara setiap baptisan itu menyebutkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, sebenarnya ada di sini Pak Supriyono. Pak Supriyono ya. Pak Supriyono. Dalam, sebentar saya cari ayatnya ya. Jadi Yesus pernah bicara mengenai, mana itu, sebentar. Jadi sebenarnya memang tidak ada urusan dengan baptisan ya. Keselamatan sebenarnya tidak ada hubungan dengan baptisan ya. Baptisan itu adalah pintu masuk kepada tubuh Kristus, begitu. Artinya pengakuan kita di depan umum, begitu ya. Jadi yang penting adalah pengakuan atau pertobatan kita atau lahir baru, begitu ya. Misalnya di dalam, sebentar, saya mau lihat ayat ini. Pak Wanda melihat ayat, saya mau membacakan komen dari Pak Kordin Sagala. Keselamatan itu sudah final dan sempurna oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Betul sekali, betul sekali. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan baptisan. Makanya tadi saya bilang, kalau kecuali orang itu ya baptisannya salah begitu, maksudnya bukan di dalam nama Yesus. Begitu, itu yang kita sebut baptisan salah. Tapi selama dia melakukan formula baptisan yang benar, tadi saya sudah berikan kan beberapa macam cara baptis karena perkembangan kata tadi. Baptisein tadi, baptismo, baptisma, terus baptis, ya kan? Ya, ini kekayaan ini makanya macam-macam. Ada gereja-gereja yang melakukan pembaptisan begitu. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali apabila kita mau katakan bahwa baptisan itu terkait dengan keselamatan. Nah, ada gereja yang memaksa seperti itu. Mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tapi mereka menekankan kalau kamu belum dibaptis ulang, maka kamu tidak bisa diterima dalam kelompok kami. Nah ini karena salah kaprah tadi penafsiran yang berkaitan dengan baptisan. Silakan, ada lagi yang. Ada Pak Arius Fem Lahagu, beliau bertanya, izin bertanya Pak Pendeta, apakah baptisan yang diaplikasikan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes adalah baptis Yohanes atau baptisan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus? Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bukan Pak, bukan. Yohanes
membaptis Yesus sebagai sebuah cara untuk menyatakan pelayanan Yesus di apa itu umum. Bagaimana Bu Marcella? Nggak ada gambar? Sebentar. Nggak ada gambar, nggak ada tulisan, nggak ada foto, nggak ada apa, nggak bisa lihat Pak Wanda dan Bu Erna. Apakah itu dari saya atau Oh, hitam? ada di Di Facebook saya lihat ada kok di sini. Oh, keluar. Bu berarti Marcella saya cek. dari sini. Saya bisa lihat Ibu, Bapak. Saya bisa. Oh, Ada. berarti sinyal saya. Berarti Ya, sinyal betul, saya. betul, betul. Terima kasih. Iya, sinyal Oh, bingung ya. Nggak apa-apa, kalau ada begitu bisa langsung dicek ya. Terima kasih. Ah. Kita saling cross check Kemudian sebentar, saya mau jawab tadi, Pak Arios tadi ya. ya Pak Arios tadi, bahwa Yohanes membaptis Yesus bukan sebagai baptisan pertobatan. Yohanes membaptis Yesus adalah menunjukkan Yesus, memperkenalkan Yesus kepada umum. Jadi itu adalah tanda bahwa Yesus awal melayani di umum. Makanya Yohanes waktu itu bilang, harusnya saya yang dibaptis, bukan kamu. Karena Yohanes tahu dia tidak layak. Tapi Yesus bilang, biar ini menggenapi semua kehendak Bapa. Artinya apa? Yohanes membuka jalan untuk Yesus. Tapi memang kan kita lihat tadi, Paulus bilang kepada orang-orang di Efesus, kalian itu hanya dibaptis dalam baptisan Yohanes. Sebenarnya Paulus sedang menekankan bahwa mereka itu tidak mengerti tentang dia yang datang, yaitu Yesus itu. Makanya Paulus perlu memberitakan Injil. Buktinya apa? Mereka belum terima Roh Kudus. Artinya apa? Mereka belum percaya kepada Tuhan. Jadi apa? Mereka dibaptis oleh Yohanes, tapi mereka sendiri tidak mengerti tentang bagaimana berita yang Yohanes sampaikan itu. Nah, ada tadi yang Bapak tanya tadi sebelumnya, saya mau jawab Yohanes 3 ayat 5, lihat di sini. Apakah baptisan terkait dengan keselamatan? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata air tidak menunjuk pada baptisan air. Kata air di ayat ini menunjuk pada firman Tuhan. Begitu. Jadi orang yang dilahirkan kembali itu dilahirkan dari apa? Firman Tuhan dan dilahirkan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi itu yang membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi Alkitab katakan supaya engkau mengaku kekristenanmu, engkau harus dibaptis, begitu. Begitu. Jadi kalau sudah dibaptis ya sudah ada pengakuan kekristenan, jangan lagi suruh baptis lagi. Bagaimana ini tafsirannya ini? Menyimpang dari firman Tuhan, begitu. Terus? Kemudian ada Ibu Inggurito, Pak Pendeta, bukannya tertulis untuk masih anak-anak sudah dijelaskan di dalam Lukas 2 ayat 22. Ya. Bunyinya apa itu Lukas 2 ayat 22? Yang bawalah anak-anak datang kepadaku ya. Ya betul Ibu. Kita bisa memakai ayat itu dan kita juga bisa menggunakan juga prinsip bahwa orang-orang yang telah percaya itu masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Begitu. Paulus memakai ungkapan bagaimana orang-orang Israel dibaptis dalam awan dan dalam api. Begitu. Artinya sebenarnya tidak ada beda sebenarnya. Ada gereja-gereja yang membawa anak-anak kepada Tuhan. Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Ada gereja-gereja yang mempercayai bahwa anak-anak itu adalah bagian dari iman Kristen yang sudah diwariskan. Jadi mereka perlu dibaptis, tapi kemudian gereja-gereja itu memberlakukan apa yang dinamakan pengakuan iman. Jadi tidak ada persoalan. Kita tidak melihat bahwa metode mana yang lebih baik. Apakah metode membawa anak-anak kepada Tuhan atau metode membaptis mereka lebih dulu. Kita tidak melihat metode mana yang lebih baik karena di situ
Tidak ada konsep yang menunjukkan bahwa salah satu metode lebih diperkenankan Tuhan atau lebih baik. Karena banyak orang yang dibawa kepada Tuhan sejak bayi juga mereka akhirnya di kemudian hari mereka lari dari Tuhan. Dan juga kita buktikan ada orang-orang yang sudah dibaptis dari kecil, kemudian hari juga mereka berpindah agama, ya kan? Jadi dua-dua metode ini memang tidak bisa dipertentangkan mana yang lebih baik. Dua-duanya ada dukungan ayatnya. Saya ingin menunjukkan bahwa baptisan itu hanya boleh terjadi satu kali. Kalau engkau membaptis lagi dirimu sendiri, engkau menghina nama Yesus. Kalau engkau sudah dibaptis, lalu dibaptis ulang, lalu baptisan yang pertama tidak sah dong. Kalau baptisan pertama tidak sah, dibaptis dalam nama siapa? Engkau kan tidak dibaptis dalam nama Wanda Dumais, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Misalnya saya baptis orang. Seperti itu. Begitu. Jadi kalau engkau pergi ke gereja lain, engkau dibaptis lagi, maka sebenarnya engkau sedang menghina baptisan yang pertama. Makanya saya bilang menghina nama Yesus. Sudah dibaptis kok dibaptis lagi. Mungkin terjadi karena engkau tidak tahu. Makanya malam ini saya jelaskan bagi mereka yang belum, jangan sampai. Tapi bagi yang sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, ya sudah terlanjur. Tidak bisa diulangi lagi kan. Yang ada sekarang pengertian yang kita bawa menjadi baru. Begitu. Ini ada pendapat Pak Akmaludin. Thanks Bapak dan Ibu, kita semakin kaya ilmu di Sound Doctrine, sangat memberkati saya pribadi. Saya sempat dibaptis 2 kali. Ini Pak Akmaludin pernah dibaptis sampai 2 kali. Kemudian ada Filikatu ini. Ya, silakan, Fili. Pak Filikatu, gereja mana maksudnya Pak? Apa maksudnya gereja mana? Nggak jelas pertanyaannya. Gereja Grape membaptis 2 kali, itu maksudnya. Saya jelaskan, kalau Anda tanya gereja mana, saya bilang aja gereja Grape. Betul kan? Banyak lagi gereja lain yang sudah saya jelaskan tadi. Gereja Advent membaptis 2 kali. Membaptis ulang. Masih banyak lagi. Saksi Yehova membaptis. Tadi apa yang kita sudah bahas? Silakan Bu Marcella, tadi mau tambahkan apa? Saya saksikan sendiri ada beberapa kali, sepupu saya pun baptis 3 kali. Sayang dia gak hadir. Dia baptis 3 kali. Dan boleh mau tanya enggak? Kalau ada gereja yang bukan enggak percaya, tapi tidak ada baptisan lagi, tetapi anak-anak mendedikasikan begitu. Apakah jadi mereka tidak pakai baptis lagi, tapi mendedikasikan. Bagaimana itu menurut pendapat Pastor Wanda? Iya. Hanya mendedikasikan, apakah itu salah atau tidak? Sesuai dengan contoh begini, ada, ya betul. Ada juga Salvation Army juga tidak melakukan baptisan. Hanya membuat pengakuan iman di depan bendera. Begitu. Nah, ada juga gereja. Silakan. Ada juga gereja GAA juga begitu kayaknya, Gereja Alkitab Anugerah. Tapi sebenarnya mereka itu sih sebenarnya pengajarannya mirip-mirip lah dengan Sound Doctrine. Cuman mereka enggak ada baptisan, kayaknya cuma mendedikasikan gitu loh, dedikasi. Mungkin ada alasan-alasan tertentu, mungkin kita perlu tanya kepada mereka. Saya tidak bisa menjudge mereka karena saya juga tidak tahu ajaran mereka seperti apa. Kenapa mereka tidak membaptis? Begitu. Karena prinsip keselamatannya sebenarnya sudah oke. Artinya mereka mengerti bahwa keselamatan itu memang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Begitu. Jadi kita sudah diselamatkan. Nah, mengapa mereka tidak mau melakukan baptisan? Ya saya tidak tahu sebenarnya. Begitu. Ya menurut saya lebih bagus ya kita mengikuti prinsip Alkitab gitu kan, membaptis. Tapi saya nggak tahu alasannya kenapa mereka nggak mau membaptis, saya nggak tahu. Seperti nanti mungkin saya akan tanya dengan mereka, iya. itu dan saya akan tanya dan saya akan apakah memang betul dia tidak membaptis, hanya mendedikasikan gitu? Ya memang mereka nggak membaptis, cuma mendedikasikan. Tapi mereka itu sih dispensasi juga sih.
Oke. Menarik. Kemudian masih Ibu Ingguriton kembali bertanya Pak Wanda. Silakan. Pak Pendeta mohon beri jawaban, Tuhan Yesus sendiri dibaptis keluar dari dalam air. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, itu tadi barusan kan kita jelaskan. Mungkin tadi Ibu belum kelewat tuntas, itu. ya. Baptisan Yesus itu adalah pernyataan perkenalan pelayanan Yesus. Sama sekali tidak ada alasan menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi Kristen karena dibaptis. Sekarang saya tanya, kalau Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes, kenapa Yesus tidak dibaptis ulang? Betul nggak? Yesus sendiri mengatakan baptis harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang waktu Yohanes membaptis memakai nama siapa? Yesus dibaptis atas nama Yohanes kan? Yohanes Pembaptis. Jadi ini yang saya sebutkan peristiwa-peristiwa khusus yang kita tidak bisa bangun menjadi satu doktrin untuk kita ajarkan bahwa ada contoh-contoh bahwa ini adalah kenapa Yesus harus dibaptis. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan kan orang berdosa. Mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Yesus tidak ada dosanya. Nah, ini aspek-aspek ini harus kita lihat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ing tadi, dari aspek kita mencontoh apa yang Yesus lakukan. Tapi ingat loh, Yesus adalah orang Yahudi. Kita mencontoh praktek dari Yahudi. Gereja Kristen, bukan praktek Yahudi. Yesus disunat. Pada hari ke-8, apakah orang Kristen disunat? Tidak kan? Tidak semua yang Yesus lakukan kita ikuti sebagai satu contoh. Yesus melakukan sabat. Nah ini, apakah kita bersabat? Kan tidak. Karena Yesus adalah orang Yahudi yang taat hidup di dalam hukum Yahudi. Dan dia tidak pernah melanggar orang Yahudi. Tadi malam kita sudah bahas. Begitu. Maksudnya begitu ya, Bu Ing ya. Jadi contoh-contoh yang kita lihat di dalam contoh gereja harusnya berpatokan sejak Yesus memberikan perintah kepada gereja. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya apa? Masukkan mereka dalam keluarga Allah. Saya pikir mungkin gereja yang tadi yang Bu Marcella bilang, mereka melakukan itu dengan konsep yang barusan saya bilang. Memasukkan orang ke dalam kerajaan Allah. Jadi mereka tidak melihat kepada konsep caranya itu, baptisan air itu. Begitu. Dan ada macam-macam kan tadi saya bilang. Ada juga Salvation Army yang menggunakan bendera orang membuat pengakuan. Begitu. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa orang-orang nanti yang seperti itu harus kita bilang tidak sah dan sebagainya imannya. Ya tidak. Kita tidak menjadi hakim untuk hal itu. Saya sedang membawa pengertian perlukah baptisan itu diulang kalau memang saudara sudah melakukannya dengan formula yang benar. Dan saya sudah menyatakan tidak perlu. Kalau saudara mengulang berarti saudara tidak mengerti prinsip baptisan. Bahwa itu adalah pengakuan saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi pengikut Yesus. Begitu. Kalau sudah menyatakan itu iman kita. Jadi jangan terpengaruh. Nanti besok-besok berdosa, nanti mau datang kepada Tuhan dibaptis lagi. Begitu. Banyak terjadi karena tidak mengerti. Apalagi ditakut-takuti pendetanya. Oh, kamu nggak sah baptisan kamu. Kan percik dulu. Baptisan kecil. Nah, tadi baru saya buka arti kata baptisan. Nah, masih ada lagi atau sudah mau di penghujung acara? Pak Filitu masih itu. Ya, masih silakan. Gereja mana yang Bapak maksud memaksa baptisan untuk jadi bagian sebagai anggota jemaat tadi sepertinya sudah dijawab ya, banyak gereja tadi Bu. Banyak gereja Bu Pak Marcella Fili. juga sudah menambahkannya. Termasuk gerejanya Pak Fili kan? Kemudian ada yang memaksa kan? Kalau mau masuk harus dibaptis ulang kan? Tadi saya sudah jawab. Gitu. Kemudian ini ada pendapat juga dari Ibu Oike Abraham. Gereja Advent bisa membaptis berkali-kali jemaatnya. Iya, sudah dibaptis. Betul. Kita sudah tunjukkan tadi ada Advent, ada
Latter-day Saint, kemudian Jehovah Witnesses, kemudian Mormon, Oneness Pentecostal, Anabaptis, kelompok-kelompok Anabaptis, dan masih banyak lagi. Satu lagi Pak Pendeta, ada pendapat dari Pak Rocky Maukar, bagus juga bahas ayat-ayat yang sering dipakai oleh agama yang mengatasnamakan Kristen. Mungkin semua sudah pada tahu Kristen apa yang saya maksud. Mungkin tidak tahu. Justru saya nggak tahu. Kami tidak tahu. Maksudnya gimana Pak Rocky? Ada terputus di situ. Ya saya juga nggak ngerti. Maksudnya Pak Rocky maksud apa begitu? Atau boleh nanti di inbox ke saya. Nanti maksudnya apa? Saya juga terus terang saya nggak ngerti. Nah, gitu. Sudah ya, sudah itu semua. Oke, hari ini kami ada spesial surprise yang akan kami lakukan. Sorry. Jadi Bu Erna ini ada surprise buat saya, begitu. Rupanya saya dibelikan kue. Nah, saya pikir daripada kita diam-diam, mending kita sama-sama. Memang saya tidak bisa bagi kuenya, cuma ya Sebentar, Pak. kita beritahu ada hadiah begitu di penghujung acara. Jadi saya dapat kue. Jadi hari ini adalah hari spesial buat Pak Wanda karena tahun kayaknya. tahun. Jadi Happy birthday, happy birthday. Ini ada kue dengan kecil aja saudara ya. Ya kan, saya sudah lemaknya sudah banyak. Jadi kalau sudah besar-besar. Ada berapa ini lilinnya? 2, 4, 6, 7 gitu ya. Ada lilin 7. Angka Happy birthday. kita nyanyikan. Oke. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Pak to Wanda. you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Meniup. Ya, lilinnya sudah mati. Yang lain saya tiup ya. 1, Ya. 2, 3, make a wish. Please. Yes. Terima kasih. Nanti kita minta didoakan oleh Bu Marcella. Ya, silakan Bu Marcella untuk ulang tahun spesial ini di tahun COVID. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih banyak buat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih banyak buat kesempatan kami bisa belajar sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati di sore hari, malam hari ini di Australia. Kiranya Engkau memberkati Pastor Wanda yang pada hari ini bertambah setahun lagi umurnya. Kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera, bahkan hikmat yang dari Tuhan mengalir untuk dia. Supaya apa yang Tuhan mau, dia dapat mengerjakan dengan baik, dan dia benar-benar bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Kristus. Dan Tuhan tolong pakai Tuhan dia, menjadi alatmu lebih dan lebih lagi. Berkati Pastor Wanda, berkati istri dan kedua anaknya. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Terima Ella kasih ya. sudah Terima mau- kasih untuk semua yang sudah bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan kami. Lalu gimana di ujung acara kita, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu berkaitan? Ini ada Pak Oh. Arios lagi, tapi cuma itu aja. Iya, silakan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya Pak Pendeta, sangat mencerahkan. Selamat ulang tahun juga Pak Pendeta. Terima Terima kasih. kasih untuk semuanya. Dari teman-teman di studio atau di Zoom maksud saya, apakah ada insight sebelum kita akhiri pelajaran kita? Silakan. Bu Lina Dumais yang ulang tahun bukan Pak Pendeta, Pak Pastor Prem yang ulang tahun itu Pak Pak Pendeta Wanda. Ya nggak apa-apa kalau Pastor Prem mungkin kapan ulang tahunnya? Masih jauh atau sudah dekat? Sudah lewat jauh, Pak. Oh, sudah lewat. Sudah lewat. Kalau sama-sama bisa dirayakan sama-sama. September saya, Pak.
September ya. Oh, Iya. kayak kita punya Putri, Tessa. Ya. Tessa tanggal berapa, Pak? Sorry, Prinsi, Oh, sorry. Prinsi tanggal berapa? Tanggal 4 dia. Oh, saya 17 ya. Baik. Ada yang mau memberikan Masih ada yang insight? memberikan insight untuk baptisan ini atau Atau silakan sudah jelas semuanya, silakan. sebelum kita tutup Pak Prem, ada pendapat? berkaitan dengan topik kita. Ya, cukup. Cukup, oke. Cukup jelas. Ya, sangat jelas. Ibu Marcella ada? Sudah jelas. Jelas. Oh, ya. Ibu Christine? Cuma diam. Ya jadi saya nggak perlu lagi dibaptis lagi kalau itu kan. Nggak perlu dibaptis lagi kan. Mau berapa lagi? Berapa lagi sudah 3 kali, 4 kali, masa mau? Ya benar. Kan kadang-kadang kan kalau kita di gereja ini kan gereja lokal, mereka minta surat gitu. Ibu Yap. udah dibaptis, udah suratnya mana? Nah, kadang-kadang kan suratnya berceceran di mana-mana, pindah-pindah tinggal. Di Jakarta tinggal banjir, wah surat baptisnya hanyut. Hilang. Ya, Nah, begitu ya. itu yang membuat Jangan kita sering-sering dibaptis, Bu. Masuk angin nanti, Bu. Iya, Pak Prem bilang nanti masuk angin banyak tuh. Sudah ada. Aduh. Minum tolak angin. Baik, kalau begitu terima kasih untuk semua partisipasi dari teman-teman. yang ada di Zoom maupun yang ada di live di Facebook. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk ucapan ulang tahunnya kepada buat Pak Wanda. Saya juga berterima kasih. Kita akan mengakhiri program ini. Kita mengucapkan salam gereja. Segera. Maranatha. Blessing.